Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dari Jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Pura Surakarta. Pada sore hari ini akan membawakan dari firman Tuhan dari ringkasan Sekolah Sabat yang biasa kita pelajari setiap minggu. Dan sebelum kita memulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan yang kami muliakan melalui Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus, yang telah mengasihi dan menyelamatkan kami melalui kematian dan kebangkitannya di Bukit Golgota, sehingga kami dapat layak datang di hadapan-Mu Bapa, dan juga melalui arah Roh Kudus terhadap kami Bapa. Kami patut bersyukur dan berterima kasih Bapa karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang satu hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini, dan kami berkumpul di rumah kami untuk kami dapat berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Urapi kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti arti firman ini dalam kehidupan dan kehormatan kami, dan itu menjadi satu kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan kita atau pelajaran kita pada sore hari ini adalah dalam waktu Allah. Dalam waktu Allah. Dan judul memang di dalam satu minggu ini adalah menunggu dalam cawan lebur. Menunggu dalam cawan lebur, dan judul di hari Senin adalah dalam waktu Allah. Dan biasanya bacaan ini bisa kita ambil dari dari Galatia 4 ayat 4 dikatakan, Galatia 4 ayat 4 dikatakan di sini apa? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dan kita bisa lanjutkan lagi di dalam Roma 5 ayat 6. Roma 5 ayat 6 dikatakan, karena waktu itu masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dalam ayat-ayat ini Paulus memberi tahu kita bahwa Yesus datang untuk mati bagi kita pada waktu yang tepat. Tetapi Paulus tidak memberitahu kita mengapa itu adalah waktu yang tepat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sering kita memang berdoa atau meminta sesuatu kepada Tuhan. Di dalam pergumulan kita, di dalam doa kita berharap Tuhan akan memberikan waktu atau memberikan waktunya bagi kita. Kita berharap apa yang kita doakan Tuhan akan memberikan sesuatu tepat dengan waktu. Tetapi kadang-kadang di dalam menunggu dan menantikan ini, sebenarnya kita tidak menyadari bahwa doa kita sudah dijawab, bahwa sebenarnya permintaan kita, permohonan kita sudah dijawab. Tetapi kita merasa kok belum dijawab, tidak sesuai dengan apa? Dengan waktunya. Dan dikatakan di sini, mengapa Yesus menunggu selama ribuan tahun sampai dia datang ke bumi untuk menangani dosa? Tidakkah alam semesta mengerti bahwa dosa adalah hal yang sangat buruk jauh sebelum kita? Kita mungkin bertanya, mengapa Yesus juga menunggu untuk datang kedua kalinya? Kita mungkin juga bertanya, mengapa Tuhan menunggu begitu lama untuk menjawab doa kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang waktu kita dengan waktu Tuhan bukanlah waktu yang sama. Sebagaimana ada ayat tertulis dikatakan apa? Waktu apa? Rencanamu bukanlah rencanaku. Begitu juga dengan waktu. Waktumu bukanlah waktuku. Kita berharap waktu itu langsung apa yang kita mohonkan langsung dijawab. Sebagaimana dikatakan di keterangan di sini, ada banyak alasan spiritual penting mengapa kita akan mengalami waktu tunggu. Pertama, menunggu dapat memfokuskan kembali perhatian kita menjauh dari hal-hal lain dan kembali kepada Allah sendiri. Yang kedua, menunggu memungkinkan kita untuk mengembangkan gambaran yang lebih jelas tentang motif dan keinginan kita sendiri. Dan yang ketiga, menunggu membangun ketekunan stamina rohani. Yang keempat, menunggu membuka pintu untuk mengembangkan banyak kekuatan spiritual seperti iman dan kepercayaan. Yang kelima, menunggu memungkinkan Allah untuk melakukan potongan-potongan lain dalam
teka-teki gambar yang lebih besar. Yang keenam, kita mungkin tidak pernah tahu alasan kita harus menunggu. Oleh karena itu kita belajar untuk hidup oleh iman. Bisakah kita memikirkan alasan lain untuk menunggu? Memang saudara-saudara, menunggu adalah sesuatu yang membosankan. Menunggu mengajari kita untuk bersabar. Menunggu membuat kita mungkin bisa menjadi bosan. Tetapi sebagaimana dikatakan di pelajaran ini, waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Kita tidak mungkin mengajari bagaimana cara mengatur kepada Tuhan. Kita harus belajar dengan kesabaran, belajar untuk menunggu apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Sebagaimana dikatakan di dalam pelajaran ini, dalam waktu Allah. Jadi melalui pelajaran ini saudara-saudara, kita mendapat satu kesimpulan bahwa sebenarnya Tuhan mengajar kita untuk lebih bersabar di dalam segala hal. Contoh apakah yang dapat kita temukan dalam Alkitab tentang Allah yang melakukan segala sesuatu pada waktunya sendiri, yang dapat membantu kita belajar untuk percaya bahwa Dia juga akan melakukan apa yang benar bagi kita pada waktunya sendiri. Sebagaimana juga tentang di dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya, bagaimana Abraham dan Sarah dan janji tentang anak laki-laki. Abraham mengatakan tidak mungkin lagi punya anak. Sarah pun mengatakan tidak mungkin lagi punya anak. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita penuh dengan kesabaran untuk selalu setia datang kepada Tuhan. Pada saat yang sama, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah mungkin saya lakukan yang bisa menunda jawaban atas doa yang sebenarnya sudah lama dijawab. Jadi Tuhan sebenarnya sudah menjawab dari permohonan kita, sudah menjawab dari doa-doa kita. Yang penting di sini Tuhan menekankan kepada kita untuk kita sabar menantikan, karena waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Jadi melalui pelajaran ini dan renungan ini kita menjadi apa? Semoga ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin.